Selamat datang di channel Aris Dong. Video kali ini tentang cerita Nias, Susua dan Oyo. Sebelum nonton videonya, kami mohon dukung channel Aris Dong dengan subscribe, like, dan bagikan link videosnya. Saoha Golo. Selamat menonton, semoga bisa terhibur. Asal-usul Sungai Oyo dan Sungai Susua. Oyo Basusua. Somefona duaro zino nomba ewa ana asifahu usibai. Oyo doi zisara Basusua doi. Zisarato. La. Iago sambuani danoside. Ide. Fahu usibaira. Gofuhadia ya horaba. Osara-sara. Ododora. Hena sogora. Hena sozo masira tanobo. Obanasoniera. Erara. Ambona harambawani danosinoide. Ideandro. Fao malamane konawora sohinataro imbawada etalaumaele banasina bawaladu. Ewolo sibai nasiandro ebu ababaha. Aeva dododa wolangi langi bafagia sabada o. Oya goita sondra danomo goda bada o. Hero. Basaliwa saliwa banasita nobo o. Simano goi momonasi oita nomo godada o. Menuyai toro todorazito balio musola dodora banasi dania, lahalo gangetula, mofanoira laro imbawani danoside ideandro, la, osa, ra, ododora wabazibongi dania. Nami wo manusi mendrua, lalau mofano, ligi wo iwo manuda odania zanusugiaira. Endro ngagowo fano bala, osara olalara, lalau mano fao fao, ena, olo ata, uira balala. Banaso zika aofanoro. La fao malasahoy. Aefada ofabalira la sawana hawolomba sera. Zamosana. Momoro. Memiwo manusi fofona toka aira imane dodonia susua awona femiwo manusi fofona. Da eda ufuli morowa ifa holo yaoyo. Ilaloliwa liwa zusua. Imane dodonia ahairoro. Yamoro susua. Uhulo yawofano. Ena o alio rugina sibau aeva ododogu wolang ibada o. Mofanonoyo, hiroi zusua, memiwo manusi mendrua, maoso zusua, ifaholoya, lohadoyoyo, mu, awehonoyo, balofane mali, abu dodonia, moyamu, aluinoyo banahania, baloya, kia, ifaholoyaba. Zifasui, ilasodobala, imane dodonia, inomofanonoyo, inoiroido, inoilimodo, harumani. Iya, abao dodo zusua honoyo. Elifinoyo. Imane. Ya faonondraugo badano. Ye. Iba. Endra. Ugo hili. Ya meziwa fahe awena atu. Obanasi. Aefada oila umofano susua. Isusu. Omano ya susua wofano. Lo tehadu hadu ya wofano. Lo somba. Agoya. Iya. Maele. Mano ya banasi. Hamolu omahemolu. Oatu, azuswa banasi. Alui no yo banasi. Lo. Faluhaira. Fazui gulidano. Uroinasi sewolo mangalui ngaluyoyo. Loi sondra ifuli. Abu dodonia melosi faluhaira zifahu honia henosimano baloi batowangobini. Oyo andro. Samuzama. Oko menosi wafahei fakoli koliya susua. Sondra noyo. No mangoleaba. Gawo bambewe nasi, ondra sinoyo ifahe debadoro ngasai temalin yaoyo. Ahaho si bai dodo zusua wamai gioyo. Tebai sobigi on yaoyo, nova ono badambu. Solaza-laza, muhede noyo, itu tunoko zusua. Hawa, aka ododo nia balala, faono yaba. Danozolaza-laza iba aba, ago yahilia wo gara segebua. No telu. Igo kono yowang livizuswa, boromenova limoya, menova omaladuno duno. Waora, bafa balira, fao masa, aela alui zaurira, faya gomoi zuswa hono yobaha. Badodonia, imaneya alaha hoandroboisa aeva limo. Terjemahan, Oyo dan Susua, dahulu kala ada dua ekor anak belut berwarna keemasan yang bersahabat, salah. Satunya bernama Oyo dan Susua nama yang satunya lagi. Mereka tinggal bersama di sebuah hulu air berukuran kecil. Keduanya begitu bersahabat, apa saja yang terjadi di antara keduanya selalu atas kesepakatan bersama, seperti ketika punya makanan. Ketika ada hal lain yang mereka sukai ataupun mereka rencanakan, keduanya saling ngobrol dan menyepakati, sebaiknya kita meninggalkan danau ini, kita meluncur saja ke laut atau samudera. Laut ukurannya sangat luas, besar dan juga
Sangat dalam, kita puas berenang dan bersenang-senang di sana. Banyak pula jenis makanan di sana, seperti udang dan segala binatang yang bergerak lainnya. Begitu juga dengan lumut laut, itu termasuk makanan kita. Setelah mereka puas membicarakan segala kesenangan yang mereka dapatkan ketika di laut nantinya, akhirnya mereka membuat keputusan. Mereka pergi meninggalkan danau kecil itu. Mereka sepakat bahwa tengah malam nanti, usai ayam berkukuk kedua kalinya, mereka segera berangkat. Suara kukuk ayam itu sebagai penanda mereka untuk segera bangun. Mereka sama-sama berangkat, melalui jalan yang sama. Mereka berjalan beriringan agar tidak takut selama perjalanan. Demikian bila melalui jalan yang sulit, keduanya saling singkap, lalu kemudian mereka berpisah, menuju tempat istirahat masing-masing. Mereka pun tidur. Ketika Yam berkukuk pertama kalinya, keduanya terbangun. Dalam hati Suswa berkata, ini baru suara kukuk ayam yang pertama. Saya lanjutkan saja tidur. Oyo pun. Masing-masing. Mereka pun tidur. Ketika Yam berkukuk pertama kalinya, keduanya terbangun. Dalam hati Suswa berkata, ini baru suara kukuk ayam yang pertama. Saya lanjutkan saja tidur. Oyo pun melihat sekitarnya. Ia menyaksikan Suswa yang tertidur pulas. Dalam hatinya ia berkata, biarlah Suswa asyik tidur, saya berangkat duluan agar cepat sampai di laut, saya puaskan hatiku berenang di sana. Oyo pun segera berangkat meninggalkan Suswa. Tiba saatnya terdengar suara kukuk ayam yang kedua. Suswa terbangun dari tidurnya. Ia melihat sekelilingnya. Ternyata Oyo tidak ada. Ia pun berteriak memanggil nama sahabatnya Oyo. Tak satu pun terdengar sahutan, hatinya tidak tenang. Ia bergegas mencari Oyo di tempat tidurnya. Tapi ternyata tidak ada sama sekali. Akhirnya dia melihat sekeliling tempat tidur Oyo. Ia menemui bekas lintasan. Dalam hatinya ya berkata, Oyo sudah pergi. Ia meninggalkanku dan membohongiku. Tegas sekali dia. Suswa pun marah kepada Oyo. Dia mengutuk Oyo. Seperti ini, semoga kamu tergenang di tanah, dihalau oleh gunung. 9 tahun lamanya kamu baru sampai di tepi laut. Setelah itu, Suswa pun berangkat. Suswa pun berjalan menyusuri, tanpa tersendat-sendat saat berjalan. Tak ada satupun yang menghalanginya. Ia meluncur dengan cepat ke laut. Esoknya, Suswa sampai di laut. Lalu mencari Oyo ke sana kemari. Keduanya tak kunjung bertemu. Dia pun berkeliling dunia, menyisir berbagai tempat di lautan luasannya untuk mencari Oyo, namun tak menemukannya. Dia pun tak senang karena tak bertemu dengan sahabatnya itu. Meskipun demikian, dia tidak akan berhenti mencari Oyo. Suatu hari, setelah 9 tahun lamanya Suswa berkeliling-keliling, akhirnya dia bertemu dengan Oyo. Sahabatnya itu sedang tergeletak di pasir tepi laut. Ia pun menghampiri dan menyapa Oyo, tetapi dengan susah payah Oyo mengahutnya. Suswa merasa kasihan melihat Oyo, ekornya pun tak bisa dia gerakkan oleh karena sudah tergenang di lumpuran sawah. Akhirnya Oyo bicara, menceritakan semuanya kepada Suswa. Betapa sengsaranya dia selama perjalanan, tergenang di lumpur, dihalangi oleh gunung dan berbagai bebatuan yang sangat besar. Tertimpakan kepada Oyo segala kutukan Suswa karena dia telah menipu Suswa. Usai menceritakan semua perjalanan mereka masing-masing, mereka pun berpisah. Mereka berusaha sendiri untuk menyambung hidup. Mampuslah kamu Oyo, gumam Suswabi dalam hati. Semoga kamu jera, makanya lain kali jangan berbohong. Ya, ahou.